Nah, disitulah bermulanya sejarah Indonesia ini berkembang maju. Rupanya Indonesia ini dengan Rusia ini telah lama menjalinkan hubungan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Apa kabar semua sahabat-sahabat di luar sana? Semoga semua diberikan kesehatan, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki, guys. Dan di bulan yang mulia, di bulan Ramadan ini, saya mendoakan semua sahabat-sahabat dapat mengerjakan amal ibadah dengan lebih baik. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah guys, apa yang kita ingin react pada hari ini? Kalau sebelum ini kita react berkaitan dengan ketenteraan, alutsista, kecanggihan yang Indonesia ada, pesawat Sukhoi yang dipandu oleh pilot Indonesia dengan begitu baik, dan rudal yang dicinta Indonesia, dan berbagai lagi teknologi yang anak tempatan Indonesia sendiri yang buat, guys. Jadi pada hari ini kita coba belajar sejarah berkaitan Indonesia, sejarah bermula zaman Soekarno, hubungannya dengan Rusia sampailah sekarang ini, bagaimana dia boleh terjalin begitu erat sekali, dan bagaimana negara Indonesia ini terbebas daripada cengkaman Belanda, dan bagaimana Bung Karno yang digelar Pak Soekarno ini, digelar Bung Karno ini, dapat membebaskan negara ini keluar daripada penjajahan. Jadi insyaallah hari ini sama-sama kita tonton video ini, yang mana kita dapat video ini daripada channel Inspiring Stories, guys. Oke, kepada yang baru ketemu channel ini, Inspiring Stories ini, bolehlah subscribe, guys. Subscribe, like, komen, dan share, guys. Semoga channel ini akan berkembang maju, kita sokong dan dokong channel-channel anak tempatan di Indonesia. Oke, apa tajuknya, guys? Tajuknya ialah awal mula persahabatan Indonesia dan Rusia, Uni Soviet. Ini tajuknya, guys. Oke, sekali lagi jangan lupa tekan lonceng untuk channel Inspiring Stories ini, guys. Oke, jom sama-sama kita tonton. Dengar sampai selesai, guys. Nih Bung Karno, kemesraan Jakarta dan Moskow. Ini yang guys, sejarahnya nih kita perlu tahu sebagai anak jati Indonesia dan juga Nusantara. Sejak resmi menjalin hubungan diplomatik di tahun 1950, barulah 6 tahun kemudian Presiden Indonesia Soekarno menginjakkan kaki di Uni Soviet. Sejak kunjungan itulah, hubungan persahabatan antara kedua negara terus berkembang. Namun, itu tak berarti bahwa hubungan antara kedua negara tidak pernah mengalami kemunduran. Awal terbukanya pintu hubungan diplomatik. Nama Indonesia sudah dikenal di Uni Soviet sudah lama sebelum Indonesia merdeka. Dikenali sudah Indonesia ini, dalam guys. buku karangan Alexander Gruber yang ditulis pada tahun 1933, nama Indonesia sudah tercantum. Saat itu, Indonesia sebenarnya masih disebut Hindia Belanda, namun Uni Soviet memilih menyebut negara ini sesuai dengan sebutan yang digunakan oleh para pejuang Indonesia. Hindia Belanda ya dulu. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 1945. Perjuangan menjaga kemerdekaan tidak otomatis selesai setelah proklamasi. Belanda dan pihak sekutu berusaha untuk merebut Indonesia dengan melancarkan agresi-agresi militer. Di tengah tekanan Belanda untuk kembali menguasai Indonesia, sejarah mencatat Uni Soviet, Ukraina, Belarus, dan sekutu-sekutu Uni Soviet di PBB secara konsisten mengecam keras agresi Belanda terhadap Indonesia. Meskipun pada masa itu Belarus dan Ukraina adalah bagian dari Uni Soviet, tapi Uni Soviet memiliki 3 perwakilan di PBB, yaitu Uni Soviet, Ukraina, dan Belarus. Pada 1948, Uni Soviet berupaya membuka hubungan diplomatik dengan pemerintah Republik Indonesia. 1948 ini hubungan Bahkan, perwakilan Indonesia dan Uni Soviet pernah menandatangani kesepakatan di Praha, Ceko.
Namun, kesepakatan tersebut dibatalkan karena Indonesia mendapat tekanan kuat dari Belanda. Ini yang Belanda ini yang Pada tanggal kuat 24 menjajah. Desember tahun 1949, Uni Soviet menerima informasi resmi mengenai kesepakatan hubungan Belanda dan Indonesia. Setelah itu, Menteri Luar Negeri Uni Soviet Andrei Vyshinsky langsung mengirimkan telegram kepada Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Serikat, saat itu Muhammad Hatta, yang berbunyi, Muhammad Hatta. atas nama pemerintah Uni Soviet, saya dengan hormat memberitahukan kepada Anda, sejak pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1949 di Den Haag, Belanda, pemerintah Uni Soviet memutuskan mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia dan bersedia membangun hubungan diplomatik dengan Indonesia. Telegram tersebut kemudian dibalas oleh Hatta pada tanggal 3 Februari tahun 1950 untuk mengonfirmasi bahwa pemerintah Indonesia telah menerima pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan dari Uni Soviet dan siap membina hubungan diplomatik dengan pihak Soviet. Tanggal telegram yang dikirim oleh Hatta itu, maksudnya guys, Soviet ini menghantar surat telegram untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia dan dibalas oleh Indonesia melalui menteri luarnya pada ketika itu, yaitu Hatta, ya guys. Oke, kita lanjut. kemudian dikenang sebagai tanggal bermulanya hubungan diplomatik Indonesia dan Soviet. Pada akhir 1950-an, Moskow punya Indonesia presiden. hendak memodernisasi angkatan bersenjatanya. Saat itu, angkatan bersenjata Indonesia hanya memiliki sisa persenjataan dari Perang Dunia II. Baik dari segi kuantitas maupun kualitas, kekuatan persenjataan Indonesia tidak memenuhi persyaratan untuk melindungi ribuan pulau yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Saat itu, Sebab Indonesia ini Kepala besar, Staf Pak, Angkatan banyak Darat pulaunya. Jenderal Nasution berkunjung ke Amerika Serikat dengan membawa proposal agar mendapat bantuan untuk mereformasi Angkatan Bersenjata Indonesia. Namun, AS menolak proposal tersebut dengan alasan Indonesia masih memiliki konflik yang belum terselesaikan dengan Belanda, yakni terkait masalah Irian Barat. AS menolak memberi bantuan persenjataan bagi Indonesia karena khawatir senjata tersebut akan digunakan untuk berperang melawan sekutu AS di NATO, yaitu Belanda. Nah, inilah Belanda ini. Ditolak AS, Indonesia kemudian berpaling ke Uni Soviet. Ternyata, Indonesia tidak hanya mendapatkan apa yang dibutuhkan, tetapi dengan dukungan Uni Soviet, Indonesia mampu mengembangkan teknologi dan pengetahuannya di bidang militer. Uni Soviet memasok banyak peralatan militer pada Indonesia, mulai dari tank, kapal perang, dan berbagai jenis pesawat tempur. Nah, di sini bermula sudah Tentu saja semua itu tidak gratis. alutsista dari luar Pemberian masuk ke tersebut Indonesia merupakan bagian dari untuk dorong kredit belajar, sebesar guys. 1 miliar dolar AS. Namun, Indonesia telah membayar lunas semuanya pinjaman tersebut pada pertengahan 1990-an. Oh, dia pinjam duit untuk Selain dapatkan memasok peralatan militer, peralatan Uni ini Soviet sudah juga dibayar memberikan habis pelatihan teknis untuk para tentara Indonesia di Akademi Militer di Moskow, Sankt Petersburg, Sevastopol, dan Vladivostok. Rusia juga mengirim 1.000 instruktur ke berbagai daerah di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Madiun untuk melatih tentara Indonesia. Rusia sadar bahwa sebagai negara baru, militer Indonesia memiliki pengalaman yang sangat terbatas, terutama terkait pengalaman teknis. Oh, sebenarnya Rusia yang mula-mula membantu Indonesia ini pula para tenteranya dengan memberi latihan-latihan khusus berkaitan dengan ketenteraan nih guys. Banyak jasa Rusia kepada Indonesia nih. Belanda Lanjut, tidak guys. mewariskan budaya yang berkaitan kemampuan teknis pada rakyat Indonesia. Padahal, perlu beberapa generasi agar Indonesia dapat benar-benar menguasai hal tersebut. Lama Pada juga mau belajar nih. 1956, Indonesia dan Soviet memulai kerjasama bilateral di bidang perdagangan. Lepas Presiden tenteran, RI Soekarno perdagangan mengunjungi lagi. Uni Soviet untuk pertama kalinya. Sejak itu, hubungan kedua negara terus berkembang. Awalnya, perbedaan ideologi politik dan sistem ekonomi kedua negara sempat membuat hubungan kedua negara tidak berjalan mulus. Namun, perbedaan tersebut tidak menjadi halangan untuk memperkuat hubungan bilateral mereka. Ketika itu,
Ketegangan terasa di seluruh belahan dunia akibat pertentangan ideologi antara blok Barat dan Timur. Selain itu, revolusi sosialis tengah terjadi di beberapa negara dan berdampak sangat luas. Pemerintah Menarik Uni juga Soviet nih ya, paham sejarah bahwa mereka tidak Indonesia dapat nih. memaksakan kehendak dalam hal ideologi negara atau mengklaim posisi dominan terhadap Indonesia. Baik Indonesia maupun Uni Soviet saling menyadari bahwa kedua negara dapat fokus menjalin kerjasama yang saling menguntungkan, tanpa mempermasalahkan ideologi politik. Gini rupanya. Pada tanggal 12 April tahun 1961, Soekarno kembali berkunjung ke Soviet. Meski kunjungan Soekarno ke Uni Soviet kala itu merupakan kunjungan yang bersifat simbolis. Beberapa pakar berpendapat pemerintah Uni Soviet kala itu telah berharap Indonesia dapat menjadi sekutu, baik secara militer maupun ideologi. Kunjungan pada tahun 1961 tersebut semakin mengukuhkan kemesraan hubungan Uni Soviet dengan di sini Indonesia. bermulanya hubungan yang erat lagi lah dengan Soviet. Beberapa dekade setelah 1950-an, hubungan Indonesia dan Uni Soviet berkembang secara signifikan. Ini yang perkembangan yang Namun, permulaannya. bukan berarti hubungan baik kedua negara hanya terkait hubungan militer semata. Uni Soviet juga banyak bekerja sama dengan Indonesia dalam membangun infrastruktur sipil, seperti rumah sakit persahabatan di Jakarta, stadion, dan reaktor nuklir percobaan di Serpong. Paham guys. Sayangnya, kondisi dalam dan luar negeri Indonesia tidak mendukung kelancaran proyek-proyek ini. Beberapa proyek terpaksa ditinggalkan karena ketiadaan dana. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, hubungan kedua negara sempat mengalami kemunduran. Namun, gejolak politik yang sempat terjadi pada masa itu bukan berarti hubungan kedua negara tidak terjaga. Kedua negara sadar akan perbedaan ideologinya, namun tetap menjaga hubungan dalam batas-batas yang wajar. Kini, 65 tahun telah berlalu sejak Hatta mengirimkan telegram ke Uni Soviet yang menandai dibukanya pintu kerjasama antara kedua negara. Hari ini semakin banyak warga negara Indonesia yang belajar di universitas-universitas di Rusia, begitu pula sebaliknya. Hubungan baik yang telah terbina ini menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian Rusia. Di masa depan, sangatlah penting bagi Indonesia untuk mencari format baru dalam hubungan internasional. Dalam kaitannya dengan kerjasama Rusia-Indonesia, hubungan kedua negara harus berkembang ke level yang lebih tinggi. Tidak hanya terbatas pada hubungan antar pemerintah, tetapi juga pada tataran hubungan masyarakat sipil. Oke guys, pahamlah sedikit sejarah berkaitan Indonesia. Sekejap kita ulas guys, apa yang kita dapat simpulkan daripada video ini tadi sebenarnya hubungan Indonesia dan Rusia ini di negara Soviet ini telah lama terjalin, hampir 65 tahun dahulu, dan sejarahnya melalui Bung Karno. Dan saya ceritakan sedikit guys pengetahuan saya berkaitan dengan Pak Bung Karno ini. Dia ini merupakan satu presiden Indonesia yang pertama sekali di mana dia memimpin Indonesia ini selama 22 tahun, bermula daripada 1945 sehinggalah tahun 1967 dia memimpin Indonesia ini begitu lama sekali, selama 22 tahun guys. Dia juga adalah seorang pemimpin perjuangan yang membebaskan negaranya daripada dijajah oleh Belanda. Dia yang memerdekakan negara Indonesia ini guys. Jadi banyak jasa Bung Karno ini sebenarnya, dan di zamannya dia ini pernah ditahan di bawah Belanda hampir 1 dekad sebelum dia dibebaskan oleh negara Jepun. Jadi itu sedikit latar belakang berkaitan dengan Bung Karno ini. Jadi dalam masa awal sejarah penceritaannya ini tadi, Bung Karno ini menjalin hubungan pertamanya dengan Soviet, di mana Soviet yang sendiri mengantar surat kepada Indonesia yang ingin menjalinkan hubungan secara berterusan. Tapi bukan saja dari segi hubungan ketenteraan, militer, tetapi sebenarnya hubungan dari segi ekonomi, hubungan dari segi infrastruktur yang perlu dibantu di Indonesia, membangunkan sekolah-sekolah, membangunkan juga ekonominya. Jadi banyak yang dilakukan oleh Soviet ini.
Nah, disitulah bermulanya sejarah Indonesia ini berkembang maju. Rupanya Indonesia ini dengan Rusia ini telah lama menjalinkan hubungan. Sebab itu sampai sekarang, sampailah pada era Jokowi ini pula, hubungan itu masih terjalin. Dan kalau dari komen-komen yang saya lihat, banyak warga negara di Indonesia ini, rakyat Indonesia ini, yang begitu sayangkan Rusia, guys. Kenapa? Sebab Rusia lah yang banyak membantu Indonesia ini dari segi ekonomi, dari segi ketenteraan, dari segi latihan-latihan kepada para tenteranya, membangunkan teknologi di Indonesia. Ini Rusia lah yang paling banyak membantu. Hampir 65 tahun sampai sekarang masih bersama, guys. Dan mengikut sejarahnya juga, Bung Karno ini yang sebenarnya menerapkan unsur-unsur Islam dalam pentadbirannya, di mana dia menciptakan ide-ide di dasar pentadbirannya ini. Dia yang menyudutkan Pancasila yang dasar-dasar Indonesia yang sehingga kini diguna pakai sebenarnya daripada ide Bung Karno. Nah, jadi Bung Karno terlalu banyak jasa Bung Karno sehingga Indonesia sekarang berada sampai ke tahap ini. Dan apabila sekarang ini dipimpin oleh Pak Jokowi, sebenarnya perlu ada satu teras ataupun satu level hubungan dengan negara luar yang lebih tinggi lagi, yang perlu dibawa oleh Jokowi pula untuk menjamin Indonesia ini berada pada satu tahap yang dibanggakan, pada satu tahap yang negara luar akan gerun kepada Indonesia ini. Dan saya percaya Pak Jokowi juga punya satu sistem dan dasar pendirian yang begitu tegas untuk membangunkan negaranya. Dan kita boleh lihat sekarang Pak Jokowi ini mengetuai G20 ataupun G20. Nah, itulah suara-suara Indonesia melalui Pak Jokowi ini didengari. Saya ingat Pak Jokowi cukup punya satu ketegasan di dalam memimpin, membangunkan negaranya dan menjaga hubungan baik dengan negara luar. Sebab dia ini netral, Pak Jokowi dan Indonesia sekarang ini netral, tidak akan menyakiti mana-mana negara, melainkan negara itu sakiti Indonesia. Nah, jadi itu serba sedikit, guys, berkaitan dengan tajuk sejarah pada hari ini. Dan jika kalian punya pandangan pendapat yang lebih arif berkenaan sejarah Indonesia ini, guys, boleh komentar di bawah, guys. Sama-sama kita mempelajari apa juga pengetahuan yang ada dalam sejarah Indonesia ini, guys. Oke, sekian itu saja, guys, video pada hari, sehingga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam seduluran, salam silaturahim, Malaysia Indonesia bersaudara. Assalamualaikum, bye bye.